Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Mukarromah, NIM B100210410, Program Studi Manajemen kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek warga negara atau PKN. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang pertama yaitu pengaruh sinyal internet terhadap pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, korupsi yang dilakukan pemerintah berdampak pada pelestarian lingkungan. Yang ketiga, kesenjangan antar pelajar yang rentan akan tawuran. Yang keempat, penggunaan narkoba di usia remaja. Selanjutnya, topik yang dipilih. Dalam menentukan topik yang dipilih harus berkaitan antara manajemen dengan mata kuliah kewarganegaraan. Maka dari itu, topik yang saya pilih adalah korupsi yang dilakukan pemerintah berdampak pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu relevansi topik dengan bidang studi. Tindakan korupsi dapat mengacaukan segala hal yang ada, termasuk manajemen sumber daya alam. Seperti contohnya, kebakaran hutan, disebabkan oleh oknum-oknum yang menginginkan lahan tersebut dan menyogok pihak perhutanan untuk menjual hutan tersebut untuk mengembangkan pabrik. Padahal, hutan merupakan sumber oksigen bagi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu relevansi topik dengan mata kuliah. Praktik korupsi ini secara tidak langsung bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi, berarti telah melakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna, yaitu adil, terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi, menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan suatu hal yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu pemahaman tugas LKPWN dan penentuan identifikasi masalah. Memahami maksud LKPWN, kemudian mencari identifikasi masalah yang ada pada lingkungan sekitar. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu pengaruh sinyal internet terhadap pembelajaran jarak jauh. Kedua, korupsi yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap pelestarian lingkungan. Ketiga, kesenjangan antar pelajar yang rentan menyebabkan tawuran. Yang keempat, penggunaan narkoba di usia remaja. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data dan materi. Mengumpulkan data-data atau materi dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok identifikasi masalah, seperti dari Google, YouTube, artikel, buku, dan lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu meringkas pokok materi. Setelah semua materi terkumpul, selanjutnya meringkas pokok-pokok materi untuk dijadikan bahan presentasi. Jadi, tidak semua materi akan dipresentasikan. Yang keempat yaitu pembuatan video. Langkah selanjutnya yaitu membuat video LKPWN 3 sesuai dengan topik yang telah dipilih. Bisa dalam bentuk PowerPoint, Canva, Word, dan lain-lain. Pada tugas ini, saya membuat dalam bentuk Canva. Langkah yang 5 yaitu memeriksa kembali hasil video. Melakukan pengecekan terhadap video sebelum diupload ke YouTube agar tidak terjadi kesalahan dalam proses editing atau penyampaian presentasi. Langkah yang keenam yaitu upload video. Mengupload video presentasi ke YouTube dan mengumpulkan ke psikologi. Selanjutnya, muatan nilai-nilai Pancasila terhadap produk. Terdapat nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar tidak terjadi korupsi. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh. Dengan adanya lembar kerja proyek warga negara atau LKPWN, manfaat yang diperoleh itu bisa memahami pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kita dapat mengetahui apa penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu kekurangan. Mungkin penjelasan yang diberikan kurang mudah dipahami. Yang kedua adanya materi yang tidak lengkap. Yang ketiga adanya kesalahan dalam penulisan. Kelebihannya yaitu pembuatan video yang menarik. Yang kedua dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk yang terakhir yaitu saran. Saran untuk tugas proyek warga negara yaitu semoga untuk kedepannya terus diadakan dan semakin dikembangkan, karena dengan adanya tugas proyek ini dapat menambah wawasan mahasiswa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.